Perkenalkan, nama saya Afriza Putri Nabila dengan NIM 232103050088 dari Program Studi Psikologi Islam. Video ini merupakan tugas mata kuliah psikometri dengan dosen pengampu Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MPSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat dan ruang lingkup psikometri, sejarah dan perkembangan psikometri, konsep dan skala pengukuran psikologis, serta konsep dan faktor reliabilitas. Tahukah kamu apa itu psikometri? Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologis manusia, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan metron yang berarti ukuran. Jadi secara harfiah, psikometri berarti pengukuran terhadap aspek kejiwaan. Objek yang diukur bukan hal fisik tetapi konstruk psikologis. Tujuan psikometri: yang pertama, mengukur secara objektif. Yang kedua, mendapatkan data yang reliabel dan valid. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan alat ukur baru. Fungsi psikometri: yang pertama, pada psikologi pendidikan digunakan untuk menilai kemampuan akademik, gaya belajar, dan potensi siswa. Yang kedua, pada psikologi klinis digunakan untuk mengidentifikasi gangguan mental melalui tes diagnostik. Yang ketiga, dalam psikologi industri dan organisasi digunakan untuk seleksi, penempatan, dan evaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, psikologi sosial dan eksperimen digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan konstruk sosial untuk penelitian. Contoh penerapan psikometri: yang pertama, dalam bidang pendidikan digunakan dalam proses masuk sekolah atau program akselerasi. Yang kedua, dalam dunia kerja digunakan dalam seleksi dan rekrutmen karyawan, penempatan posisi dan jabatan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan psikometri. Francis Galton abad ke-19 mencoba mengukur kemampuan manusia melalui tes sensoris dan motorik. Walaupun metodenya masih sederhana, ia meletakkan dasar penting bahwa kemampuan manusia bisa diukur secara ilmiah. Selanjutnya yaitu teori tes klasik dan teori tes modern. Yang pertama, CTT adalah teori dasar dalam psikometri yang berfokus pada skor total tes sebagai hasil pengukuran kemampuan seseorang. Teori ini dikembangkan sejak awal abad ke-20 oleh Spearman. Yang kedua yaitu IRT, mulai dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 oleh para ahli seperti Lord Rathbirbaum sebagai respon terhadap CTT. Selanjutnya yaitu timeline perkembangan psikometri. Selanjutnya yaitu konsep dan skala pengukuran psikologis. Yang pertama yaitu perbedaan antara pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Yang pertama yaitu pengukuran psikologis. Bersifat tidak langsung dilakukan melalui indikator perilaku atau respon sehingga membutuhkan analis untuk menentukan hasilnya. Yang kedua yaitu pengukuran fisik. Bersifat langsung, objektif, dan terstandar. Selanjutnya yaitu pengertian tentang skala. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala paling sederhana hanya berfungsi mengelompokkan atau memberi label tanpa menunjukkan urutan besar atau kecil, seperti contoh jenis kelamin. Selanjutnya yaitu skala ordinal, menunjukkan tingkatan atau peringkat.
atau ranking, tetapi jarak antara peringkat tidak diketahui pasti. Contoh, ranking kelas. Selanjutnya yaitu skala interval, menunjukkan urutan nilai yang sama besar tetapi tidak memiliki nilai nol absolut, seperti contoh skor IQ. Selanjutnya yaitu skala rasio. Skala paling tinggi memiliki urutan jarak yang sama dan titik nol absolut, seperti contoh berat badan. Ini adalah contoh dari skala stres akademik. Selanjutnya yaitu konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkatan konsistensi suatu alat ukur psikologis dalam menghasilkan skor atau hasil pengukuran. Kenapa reliabilitas itu penting dalam penyusunan alat ukur psikologi? Yang pertama, menjamin konsistensi hasil. Yang kedua, menghindari kesalahan interpretasi. Yang ketiga, menunjukkan kualitas instrumen. Yang keempat, meningkatkan keakuratan keputusan. Yang kelima, dasar validitas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, faktor internal yang berkaitan dengan instrumen. Yang kedua, faktor eksternal yang berhubungan dengan kondisi pelaksanaan tes dan responden. Yang ketiga, faktor teknis dan metode analisis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesalahan pengukuran. Ada incidental error, systematic error, interpretive error, variable error, personal error, constant error, dan statistical error. Ini merupakan contoh ilustrasi dari kepribadian yang berubah-ubah. Kondisi emosional dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menjawab tes kepribadian. Perlu ditekankan bahwa alat ukur psikologi yang reliabel menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten. Sekian pemaparan materi tentang psikometri. Saya sampaikan, terima kasih.